Bagas. Ya. Namaku tuh kau sebut. Oh, Ora aku. Mas Bagas ini adalah salah satu mahasiswa Jogja. ya. Juga dulu ketika sekolah di salah satu sekolah yang ada di Yogyakarta, aktif di sekolah Ya. sebagai ketua OSIS dan Ya, salah satu pimpinan geng. ya koor lah. Koor ya, Iya, koordinator nyebutnya koor. geng gitu. Ya. Nyebutnya koor. Nek koor, tapi kan tadi bilang kalau ada apa? Ada Ada koor sekolah. ya itu Ada koor secara mesti kan aku koor angkatan. Ada juga yang koor dari kelas 1 2 3 ada Mas. Cuman aku yang kayak bertanggung jawab di kelas angkatan gitu. Karena aku angkatan 2018. Nah, jadi ya aku kayak ya wis lah koor angkatan 2018 toh. Oh. Aku nggak bakal ikut campur dari koor 19 atau 20 aku nggak ikut campur. Cuma aku yang 18. Untuk 19 20 itu ada temanku sendiri. Men urusannya dek nih. Tapi dulu waktu kelas 1 juga sudah jadi koor. Belum, kelas 1 itu aku awal masuk SMA ya, Mas. Kelas 1 itu macak meneng lah. Diam. Macak meneng. Masih sopan, kalem gitu aja lah. Masih kayak mlebu SMA. Ya wis, aku pertama kali mlebu SMA yang tak lihat tuh sapa sih guru sing paling galak. Terus kanca-kanca niki tingkah laku atau patrap iki kok piye kan gitu. Itu kelihatan. Nah, dari situ ya wis lah kelas 1 tak macak rajin lah. Pasti kayak gayane rajin padahal ya. Nah, terus dari kelas 2, kelas 3 kan akhirnya tahu tuh Mas. Oh, iki koncoku sing paling apik karo aku, terus iki sing paling setia karo aku. Wis gitu. Sapa sing nulungi aku pas kesusahan, sapa sing ngidak ndasku pas aku tibon gitu Mas. Jadi nek kowe ngidak ndasku, ya aku sing mesti nek kowe ngidak sikilku, aku sing ngidak ndasmu. Oh, kok luwih parah? Ayo Mas, mesti kowe ngidak aku awal-awal ya. Ya aku kan jaluk tulung kok ngidak aku. Iya, bener. Jaluk tulung malah dipentung ya. Ngene Gas. Malah melu dadi basa Jawa to. Gini Gas, itu kan kemarin ketika adik saya itu terus cerita tentang Bagas itu kan nyeritake tentang apa ya, pengetahuannya Bagas terkait sama geng-geng gitu, sekolah-sekolah, terus juga sama kelitih. Ya. Nah, oleh karena itu pokok bahasan hari ini adalah geng sama kelitih gitu. Ya. Meskipun udah dibahas kita tadi ya ketika ngobrol di luar itu. Cuma yang menarik adalah ternyata di setiap sekolah itu pasti ada gengnya. Ya pastilah Mas, pasti. Setiap sekolah itu mesti ada gengnya, mesti ada. Kalau nggak ada gengnya kayak sepi Mas. Kita tuh SMA nyari kayak SMA, namanya SMA kan kita cari jati diri Mas. Jadi kalau nggak ada geng kayak apa sih ngono lho. Kayak sepi-sepi garing-garing Mas. Ya masa harus ke sekolah belajar, garap tugas, nah ya mungkin Mas. Mesti ada kayak pengen ada challenge atau tantangan baru kan Mas. Tapi yang ada di sekolah itu geng-geng kecil gitu, Gas, atau geng-geng yang punya nama gitu? Ya tergantung sekolahnya Mas. Tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya udah namanya dari nama sekolahnya udah gede ya mesti gengnya ini gede Mas. Kalau kayak sekolah pinggiran yang sekiranya namanya belum gede gitu ya wis gengnya kecil biasa Mas. Apa ya kita juga nggak tahu loh Mas, mesti SDM di gengnya itu wani popian kita nggak tahu. Siapa tahu dia gengnya kecil tapi SDM-nya kendel-kendel, berani daripada SMA yang namanya gede tapi ternyata ciut-ciut. Iya. Berarti tuh kalau di ini kita kan ada yang umum campur, kemudian ada sekolah yang berbasis pada agama, ada sekolah putra sendiri, yang sekolah putri sendiri, itu juga pasti ada ya? Ada. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ada. Semua sekolah itu mesti ada geng Mas. Itu madrasah, terus SMK, SMA, mesti ada Mas. Geng. Untuk apa sih? Ya geng kan biar apa ya Mas? Biar dikenal lah. Mesti misalnya ada orang tanya aku ya, Gas SMA di SMA A, dia mesti nggak tahu. SMA A ini dia. Aku nyebut nama gengku. Gengku SMA geng B misalnya. Dia orang yang tanya, oh iya. Malah lebih tahu geng. Ya, soalnya kan kita kayak ya kalau gengnya kita terkenal Mas, mesti gede namanya gitu, ya orang tahu. Tuh, kalau misalnya nggak tahu nama sekolah ya wis pakai embel-embel geng, nama gengnya mesti tahu. Gas, sebelum kita masuk ke kelitih ya, yang mungkin lebih banyak gitu terkait sama geng itu ikatannya sampai kapan sih Gas?
Geng mesti selalu ada, Mas. Selalu ada. Ya? Selalu ada. Geng itu selalu regenerasi, Mas. Mesti nanti kelas 3 nah lulus gitu. Ya nanti bakal ada adik kelasnya yang sekiranya bakal terusin gengnya itu. Dan sebelum si kelas 3-nya lulus ini, pasti kelas 3-nya ini udah ngerekrut, Mas. Mesti ayo, ada 1 atau 2 orang yang ayo gabung gonku, besok lanjutannya dari aku nek lulus. Oh. Jadi misalnya aku kan misalnya kok ora kelas 3 gitu kan. Aku mau lulus nih. Aku kan otomatis merekrut yang dari kelas 2 lah, Mas. Buat tolong ya sesuk kowe kelas 3 jadi sing sekiranya wis ngerti piye-piye gengnya dhewe. Harus mau. Ya kalau nolak boleh juga. Ya kita makanya kita tuh ambil orangnya itu enggak sembarang orang, Mas. Yang sekiranya kita udah anggap kayak oh iki wonge setia, iki wonge loyal, ora cangkeman, orang ini. Jadi mesti langsung diambil. Nek koyo apa ya menang-menang wae, ini mah bahaya, Mas. Mesti ya wis iki koyo wangun. Lanjut. Gitu. Pertanyaan berikutnya nih. Pertempuran antar geng. Tawuran. Entah apa. Tadi kan kamu bilang waktu di luar ya itu ada tawuran, kemudian ada yang tarung ya. Kalau yang tarung itu bisa jadi 1-1, pokoknya 1-1 lah. Berarti seperti itu ya. Tapi kalau yang tawuran kan yang rame-rame. Kenapa itu harus terjadi, guys? Ya kita atau mungkin gini, mungkin kenapa itu harus terjadi itu kan bicara sejarah yang panjang banget pasti. Tapi kenapa itu harus berlanjut ke bawah-bawahnya? Ya kita ambil contoh misalnya tawuran aja, Mas. Tawuran itu mesti terjadi misalnya ada 2 sukuan yang saling crash, Mas. Ribut. Daripada ngene wis kendel-kendelan wae. Tawuran. Tapi tawuran ini biasanya bisa jadi tawuran tuh tergantung jumlah siswa di SMA itu, Mas. Oh, pengaruh. Jadi pengaruh. Jadi kalau misalnya jumlah siswane sekolahnya itu dikit, mesti orang mungkin tawuran, Mas. Nah, kalah no, Mas. Masih aku SMA A lawan B. Sing B Mas siswane iki sekitar 500.000. 500 siswa. Sorry teman saya. Terus SMA A muridnya ono 100. Ya mesti terus kalah, Mas. Walaupun itu misalnya lanangnya 300, gonku lanangnya 90. Ya jelas kalah, Mas. Nek jeneng tawuran. Makanya kadang ada opsi lain yaitu open fight. Nah, itu kayak semisal open fight kelas 3 SMA lawan 3 SMA, kelas 2 SMA lawan 2 SMA, 1 SMA lawan 1 SMA. Biasanya kalau masih kelas 1 itu isi kayak apa ya, Mas? Masih mungkin juga, Mas, gua open fight. Paling open fight kelas 3 sama kelas 2-nya itu. Nanti misal kelas 3 10 orang, sana musuh 10 orang kelas 3. Terus nanti yang kelas 2 10 orang. Kelas 2-nya juga 10 orang gitu. Intinya jumlahnya podo, terus nanti ditemukan di suatu tempat. Ono wasite, wis gelut monggo. Ada wasitnya? Ada. Wasitnya itu dari mana? Ya wasitnya dari salah satu SMA itu, tapi yang dia netral. Ya sekiranya pikirannya wis dewasa lah, Mas. Mesti enggak terpancing misalnya SMA-nya dia, temennya dia diajar gitu. Dia enggak terprovokasi. Ya wis tugasmu mah di wasit. Kemana ono sing nyerah ya wis dipisah, wis. Intinya fungsinya ada pas itu apa ya, Masih kalau dia udah nyerah kita pisah. Terus yang kedua tuh nek semisal wong wis tak templing kuwi, misalnya aku gelet ya, Mas. Open fight nek templing kuwi wis ame koyo banyak-banyak tapi dia enggak nyerah. Masih tetap dipisah, Mas. Wis gitu. Berarti kayak MMA gitu ya? Ya semacam MMA gitu, tapi MMA versi siswa. Berarti wasitnya itu siswa aktif. Ya sama. Ya geng itu. Geng A, geng B gitu ya. Bukan alumni gitu. Bukan alumni. Ya alumni enggak boleh ikut, Mas. Mestinya usia perjanjian. Ya? Tetap ada aturan nih. Alumni mesti alumni melu teko melu. Alumnus mesti melu, Mas. Nonton gitu ya. Cuman untuk di open fight-nya itu ya harus mahasiswa siswa aktif. Gitu. Ya. Temen-temen. Kalau sekarang masih ikut juga? Bagas? Enggak, Mas, saya udah semester 7 kayak gini. Pengen urepi tenang, Mas. Tenang, ayem, adem, tentrem. Nanti kayak ya wis lah, itu masa lalu lah. Ya masa lalu, wis saiki monggo pengalaman biyen-biyen monggo cerita wae. Cerita-cerita nang kanca, anak bojo sesuk. Dadi wis tobat lah, Mas. Uang iku ono perubahan lah. Iya. Sing biyen remuk saiki sukses kan iso. Ya aku pengen sukses. Amin. Ya, amin. Aku malah iki lho Pro Zero.
nonton Crow Zero ndak? Oh, ngerti. Sing Jepang itu Genji ya. Si Genji itu kan modelnya juga kayak gitu kan. Ada open fight, kemudian ono sing tawuran gitu. Cuma kalau yang di Genji itu kan ketika membawa senjata, itu kan malah diajar karo koncone dhewe. Yes. Kemudian malah ada yang dikeluarkan dari gengnya. Yes. Dari sekolah nggak dikeluarin, tapi dari geng dikeluarkan seperti itu. Nah, kalau yang sekarang itu masalah pengaturan senjata gitu. Ya angel ya Mas, maksudnya susah ya? Itu. Maksudnya, tapi kalau yang open fight nggak boleh pakai senjata. Open fight tuh full tangan Mas. Full tangan. Iya full tangan. Misalnya anake ini ya, mesti kan nyopot. Jangan takutnya kalau ada sing di dalamnya gitu kan. Iya. Bisa jadi toh Mas. Iya. Copot. Jambai kan copot loh Mas. Jadi biar nggak ngelukai, biar kita ngelukai musuh atau musuh yang ngelukai kita tuh pure dari tangan Mas. Nggak ada kayak kesedok jam apa-apaan, nggak oleh. Jadi kok full resik. Dan ini dari kaki wis resik full. Berarti ada sing koyo apa ya? Kayak ngresik iki maksudnya apa? Ono sing ngecek berarti. Ya mesti wis ketok lah Mas, mesti. Gitu. Ngono sih cepet-cepet iki. Kalung niki. Kalungan njero bane. Ku dicek Mas. Ya oke lah, dia nggak pakai aki, tapi dia kalau pakai kalung yang ada isinya misalnya. Ya angel Mas, mesti. Entah itu kalung salib atau kalung apapun cabut. Ya. Itu jadi kita benar-benar pure bersih. Alas kaki pakai juga boleh atau cekeran biasanya. Cekeran. Wis, momen lepas Mas kok gelut biasa Mas. Itu. Ya cuman ya gelut. Ya wis, resik-resik Nanti ya walaupun nanti ada yang bawa baju gantian ada. Biasanya tentu tebelan Mas. Iya. Soalnya nanti seragamnya dilepas biar gak kotor. Dia gelutnya nganggo kaos jero. Apa dia enggak bawa kaos sendiri kan bisa. Iya. Sik tak salin. Bisa Mas. Itu makanya pengen kita kayak bar sekolah resik misal orang tua. Ya masa Mas mulai sekolah apa lah ya orangmu banyak-banyak gitu-gitu. Gelut ya, mame ngapa sih? Ora, tetep Nah, itu Mas. Jadi mesti ada persiapan gitu ya, baju mesti nggawa. Kemudian ini apa kuwi ada waktunya enggak? Dibatasi waktu atau enggak? Open fight. Bebas Mas. Selama musuhnya dia nyerah ya wis. Musuhnya nyerah jebret, dia nyerah toh, deg nyerah. Si musuh yang bonyok tadi disingkirke. Wis kowe ameh lanjutke gelut tapi monggo. Ameh metu ya wis ora apa-apa, lanjut monggo. Lanjut itu dalam artian ngerewangi kancamu lah. Oke. Nah, misalnya aku gelut karo musuhku. Musuhku apa wis tiba wis nyerah ya Mas. Nyerah. Musuhku minggat. Metu loh, jebret. Aku kan delok kancaku, wah kok kancaku diantemi ya. Tak iso tak tulungi Mas. Gitu. Nah, jadi 2-1. Engko ujung-ujungnya ya sing sapa sing paling sithik ya wis mung. Wis nyerah lah. Iya. Misalnya 10. Tapi awalnya 1-1. Ya 1-1, tapi di situ ada misalnya 10 orang. Nanti 1-1 di duel Mas model. Bareng duel. Mas gelut. Jadi ora enten-entan ya. Ora, wis langsung terus 1 ora. Ora, langsung intine kowe musuhku, kowe musuhmu. Kowe aku nemotoku mono kowe ya wis diajar. Tapi kalau dalam kondisi fit nih masih awal, boleh nggak kemudian iki dadi loro lawan siji gitu, nggak boleh ya? Tetap boleh. 1 lawan 1. Kan ya makanya itu jenenge open fight soalnya kan apa ya? Open fight itu kan terjadi gara-gara ada salah satu dari 2 SMA itu ada yang sedikit sedikit siswanya. Mahasiswa we. Aku sila tak ada Mas kuliah Mas jadi nyebut mahasiswa kadang mahasiswa. Oke. Kakak tingkat ya iso nyebutnya apa mesti kayak seniorku bisa nyebutnya cutting. Mata pelajaran saya nyebutnya matkul. Jadi kadang kebalik-balik Mas. Jadi ya menyesuaikan kehidupan nyata. Karena saya kuliah Mas. Iya. Itu yang open fight. Kalau yang tawuran ada aturannya nggak sih tawuran itu? Sebenarnya ya, secara teori. Nggak ada Mas, bebas. Gue main gawa pedang, celurit, golok apa beceng tuh nyebutnya pistol tapi rakitan. Ya. Itu monggo. Intinya ya wes kuwi ibarat ke perang Gaza loh. Jadi mati ya wes ngono. Oh, gila. Nah, dia ke perang-perang nih. Tapi kuwi nyebutnya kok banci sih Mas. Aku ki sengit, aku pengen tau Mas. Pengen. Aku masih pengen ana jenenge tawuran, tapi tawuran tangan kosong, kagone ganjil Mas Dele. Iya. Jadi sekiranya ki
tindakan fatalnya paling koma, pingsan ngono. Aneh aku terus tindakan paling fatal mati ya Mas. Iya. Ya mati itu nyawa ya Mas. Nyawa cuma punya satu. Nek nyawaku kae lah masalah Mas. Aneh masih jebret atau mati lah ya lalu Mas. Takoni warga tanggane mati apa? Tawuran. Orang pun enggak punya kayak akal sehat loh. Apa sih tawuran? Apa kok dikenang? Iya dikenangnya gengmu, tapi baru kuwi 10 tahun ke depan kok dikenang ora. Malah untukmu sing sedih. Yang bisa nggak sih kemudian aliansi yo? Aku nyebutnya misalnya ada aliansi geng-geng Yojo misalnya gitu se-Jogja memutuskan bahwa orang itu tawuran nganggo senjata tajam gitu. Ra iso Mas. Ra iso mbok pipi. Mbok ameh kuwi sing gawe aliansine apa sing ngendasi kuwi tepra mungkin iso Mas gabungke. Mesti oke lah maksud dalam artian dasarnya iso oke ya kepala-kepalanya bisa. Kepalanya oke. Tapi kan mesti ada oknum tertentu yang itu anak buahnya mesti yang kayak nolak. Kayak entah itu dengan cara toko-toko diklite wong iku ya iso. Jadi kayak berontak lah mentele. Iya gitu. Kayak apa sih nganter-nganter ngono Mas. Padahal asline ya kuwi oke lah itu hal baik mesti kalau mentok pingsan geledak bonyok monggo biasa. Ayo kuwi makane penak iki open fight sih Mas daripada tawuran soalnya aku ya wedi Mas delok gaman sawane 2 meter ne tantang-tanteng lah yo Mah medeni lho. Iya. Cet enggak silang ya. Tapi ada ya tawuran yang sampai meninggal. Pas tawuran nih loh, bukan dikelitik. Ada. Pas tawuran. Mesti ada. Ya bukan mesti sih, mesti ada. Entah 1-2 orang mesti ada yang meninggal. Tapi yang kalau Jogja ini jarang Mas kritik. Jarang tawurannya jarang. Ya paling tawurannya wis zaman-zaman biyen lah. Saya kan viralnya ke klite gitu mesti. Kalau daerah Jabodetabek itu mesti masih ada tawuran. Satu korban itu mesti ada. Oke, kalau konteksnya Jogja aja nih. Kalau Jogja aja enggak ya yang sampai meninggal. Jarang. Kita nyebutnya jarang. Soalnya kalau nyebut enggak pernah itu ya susah. Mesti ada 1-2 yang meninggal. Kalau nyebut sering ya enggak mungkin mesti mungkin mesti tawuran mati enggak mungkin. Jadi intinya mau koyo maju kan. Go dimajoni mundur. Gantian kena maju, kene mundur ngono. Iya. Ya sing nek kena ya kena gitu ya wis iki bonus iki kena bejo. Tapi aku mau tanya iki rada sensitif sih karena melibatkan pihak lain gitu. Tapi kalau misalnya nanti nggak boleh ya kamu bisa bilang siap. Nggak usah gitu ya. Tawuran itu kan ada 2 pihak berarti. Berarti kan ono persiapan nih sebelumnya ada persiapan. Itu apa nggak ada kemudian dilihat oleh pihak yang berwajib misalnya? Ya enggak Mas kita nggak kelihatan yang seperti itu. Ya makanya kita tuh diam-diam. Mesti di persiapan itu kita nggak mungkin toh Mas. Mesti misalnya bikin story ya. Ya nggak mungkin. Ayo guys kita mau tawuran nih guys. Gitu lah ya mungkin Mas. Iya. Baik kita tuh melakukan hal itu kayak ya wis. Ini ya kontak-kontakan antara kedua belah pihak baik. Nggak ada orang lain, nggak ada gini. Ya cepu lah Mas sebenarnya. Ya betul ada cepu. Gitu. Tetap nggak ada ya? Nggak ada, bocornya nggak ada. Ya paling pas tawuran ketahuan lagi. Ya konsekuensinya tawuran itu pertama ya bisa diamuk warga. Oke. Sing keloro engko ada kayak polisi datang gitu mesti ada. Ketika polisi datang pasti ada yang ditangkap, pasti. Ya nek kecekel polisi nih. Nek polisi ndak kecekel, ya kan kosong paling itu barang bukti, mbok celurit apa sing tiba gitu. Iya. Gitu. Tapi ya tawuran itu cara bubarinnya ya polisi. Polisi sama warga ya. Wes kuwi ono warga perkumpulan warga ready Karang Taruna Posyandu PAUD gitu. Teko Posyandu PAUD. Oke. Ya mesti langsung minggat Mas. Ya wes ono warga minggat. Yo konter kedua ya polisi kuwi. Oke. Ono polisi lah minggat mesti. Lah mungkin lanjutke ya kuwi konsekuensine kecekel. Pernah kecekel, Gas? Kalau aku kan enggak pernah tawuran, Mas. Enggak pernah tawuran. Soalnya SMA aku kan masanya dikit Mas. Iya. Berarti yang open fight toh. Nah, open fight toh. Tawuran paling SMA masing siswane oke Mas di Jogja. SMA yang siswanya banyak kan ya enggak tak sebut mesti tahu lah Mas. Iya. SMA Dindi wae. Enggak peduli ya kalau Jogja itu mau negeri mau swasta ya. Oh, intinya kendal-kendalan Mas. Kendal-kendalan siswanya oke wis menang lah Mas. Tapi kalau yang perempuan gimana? Enggak mungkin Mas. Enggak ya? Enggak. Misalnya muali
Mualimin. Misalnya mualimat lah wedok kan perempuan, mualimat kan. Terus apa? Steladus misalnya, mungkin Santa Maria enggak mungkin. Oh, ya? Tawuran nganggo mungkin. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin, mesti cowok-cowok. Oke, cowok-cowok. Tapi apa ya? Nek misalnya ada perempuan yang ikut gitu ya boleh aja. Enggak mungkin ikut. Enggak mungkin. Mesti lanang. Ono lanangnya ngomong wedok mitun. Gue mesti misalnya ada cowok nih, dia cowok. Mesti gue ngomong ra gelem melu tawuran, tapi ono wedok sing melu. Gue mesti sing lanang kuwi gue dijece, Mas. Iki lanang. Iya. Masa kalah karo wedok, ngono. Lah mungkin makanya wedok mungkin ra tau melu. Paling dene sesi dokumentasi apa konsumsian iso. Ya hadir tapi nggak ikut. Tapi dia atau open fight-nya. Ya mungkin dia cuma kayak di tetek kumpulnya tempat nongkrongnya mereka paling yo wis ndani kene wae kan iso. Tapi itu kan nggak mungkin disorot. Iya. Juga nyorot mereka gitu loh. Oke. Pertanyaan gue, guys. Nek ada open fight. Ada sing kalah. Mereka kan otomatis kudu nerima tuh. Iya. Tapi mungkin berlanjut ke tawuran enggak? Enggak mungkin. Enggak. Ya soalnya jeneng open fight itu ya wis Mas mesti ya siki kalah menang. Ngono. Wis ana perjanjian lah sebelum itu mesti ada suatu perjanjian ada. Kalau dia kayak apa ya? Kayak enggak nepati si perjanjian itu, mesti ingkar gitu ya. Ya mesti ana berkelanjutan nih, Mas. Tapi kan intinya aku wis menang. Kowe kalah tapi kok kowe malah enggak terima. Kowe ra kajen. Oh. Kajen itu enggak dihormati. Mesti ora wangun loh, Mas. Betul. Soalnya lanang kan yang didelok kajen nih, Mas. Betul. Omongan karo tindak laku nih balance lah. Iya. Tindakan wani tapi omongan mencam-mencam ya padha wae, Mas. Bener. Itu yang dilihat itunya ya. Tapi nek ngono kenapa tawuran itu saben tahun mesti ono? Nek wis rampung loh ya. Atau itu jadi proker? Program kerja kita tahun ini adalah tawuran sekali, open fight sekali misalnya ya. Ya jarang. Tawuran ini jarang, Mas. Tawuran tetap jarang ya. Open fight yang sering. Open fight sama zamanku itu biasanya open fight. Ya balance lah. 50-50, Mas, antara tawuran sama open fight itu. Tergantung perjanjian kedua pihak sekolah itu. Ini penyebab yang paling sering terjadi sampai open fight itu apa, guys? Apa omong sekedar ece-ecenan? Ece-ecenan iso. Ece-ecenan iso atau enggak kayak ya semua paling dasarnya ya ece-ecenan, Mas. Dendam gitu bisa. Kayak misal teman juga ngapa-ngapain, toko-toko dicegat, diajar nang dalan, terus dia lapor ke kita. Ya wes yo, guys. Temoni karena siswanya kita dikit, ya open fight milih daripada tawuran. Nek tawuran malah rugi ya. Rugi masa Mas iki mau 90 mati kabeh bingung, Mas. Enggak. Saya peringkat 1 gampang banget, Mas. Peringkat 1 dari 30 siswa. Kelas 1 terus. 30 siswa aku mati kabeh. Lalu cuman makanya ya wis lah. Tapi open fight itu apakah harus nerima? Ya jadi misalnya kita nih nggak terima, terus yuk kita open fight. Itu yang ditantang kudu nompo, kudu gelem, harus mau. Ya piye Mas mesti ameh apa meneh nek ora open fight. Saiki tawuran kowe ora gelem. Kalah masa. Tak jak open fight ra wani. Ya wis kuwi berarti cupu. Oh, iya. Kowe kudu wani mesti. Oke, kowe ora dhewe open fight tapi kowe kudu ngenehi misale kok duit, ngono iso, Mas. Ngono kuwi. Dadi ya wis lah, gelem ra gelem kudu wani. Intine wani sik wae, Mas. Masalah menang kalah nek aku ya pandangan nek aku pribadi ya. Iya. Menang kalah pikir kiri penting wani, Mas. Oke. Kowe wani wis diajeni pertama kali, Mas. Kayak wah, wani ki wonge. Mantap, jos. Ngono. Misalnya kayak intine ya wis lah kita jalani dulu aja lah. Iya. Masalah kuwi piye pikir kiri wong ya dhewe iki gelute tangan kosong to. Kalau paling bonyok. Bonyok wae 3 dino wis mari. Gitu. Nanti ya wis lah lakoni wae. Oke. Asik, guys. Berapa menit? Masih jalan ya? Nggak apa-apa, ini nanti saya potong kok tadi. Oke, lumayan. Ke klitih coba. Klitih ya. Mau kan si Bagas nyampaikan kalau
ya nanti misalnya ada dendam pribadi kemudian dikelitih gitu orangnya. Berarti itu bisa ya? Kelitih itu maksudnya bisa milih ya, bisa milih orang. Iya. Enggak sekedar random kayak sekarang gitu. Acak gitu enggak. Jadi ini Mas, mesti kelitih ya. Kelitih ki pertama iso random. Uang nek orang awam itu biasanya nyebutnya kelitih itu random. Tapi mesti ada satu hal yang membuat dia kelitih. Pertama dendam bisa loh Mas. Misalnya kayak kasus yang kemarin di underpass Jalan Kaliurang itu. Yang jam 7 malam korbannya perempuan. Kalau orang awam mesti nyebutnya kayak random ya. Random yo. Ya seperti sing klitih kuwi mantane. Seperti dekne iki biyen tak cerai tapi dene trimo aku, rasa yang aku malah ngece-ngece aku. Tak balas sak klitih. Kan iso Mas. Nah, tapi orang awam nyebutnya random. Itu. Motifnya selalu ada ya, pasti ada. Ya walaupun orang awam, wah iki mesti ngelitik random ini. Tapi nek orang dia ketangkap si klitih itu sama si perempuan itu misalnya ditangkap, diinterogasi, bisa jadi itu iki mantanku ya Pak, iki mantanku, terus iki biyen tahu tak cerai tapi dekne malah kaya ora ngerti perjuanganku, tapi aku ya lara ati, tak balas kene dekne tak klitih, kan iso Mas. Nah, kadang orang itu nggak tahu kasusnya tapi kadang ngomong soal gitu loh. Klitih itu bisa terjadi dengan dua faktor tadi. Dendam, kalau enggak emang random. Oh, oke. Jadi kalau yang random kan memang mereka asal-asalan gitu kan. Nah, beda nggak orang yang melakukan klitih secara acak dengan orang yang memang sudah target? Beda Mas. Meski itu mesti misalnya aku dulu tahun deketi cewek ya. Tak deketi dia kayak jangan yang dia underpass kamu, bukan? Bukan, aku nanti masih bisa akal sehat lah Mas. Masih ya wis lah ngono. Tapi kan bisa jadi kayak mesti orangnya yang dendam misalnya lorati. Faktor lorati kan iso didelok-delok sih Mas. Oh, iki cawe tok iki nyebutnya cawe tok ya Mas. Iki cawe tok iki mulih lat kene, pulang lewat sini jam sekian. Sendirian. Mesti dititeni wis Mas. Ora mungkin langsung sekali action gitu enggak. Mesti dia mantau dulu, mantau kondisi gimana kebiasaannya. Ya, kebiasaannya gimana, dia keluar gimana, mesti dipantau. Itu. Tapi kalau random ya wis metu go gaman trot lewat jalan Jakal, jalan veteran jebret kena wis rampung gitu jenenge klitih random. Klitih random sama klitih dendam ngono. Iya. Tapi kadang orang awam seperti masyarakat umumnya kan biasanya nyebutnya random lah Mas. Tapi kan mereka nggak tahu apa motif aslinya dari mereka klitih itu. Ya mosok aku calanang, wedokku loro ati, mosok cah wedok nglitih calanang. Nah, ya lucu Mas. Makanya sini dia mesti lanang. Ngono kuwi. Iya. Belani gitu. Kaya wah kowe iki wis tak perjuangke full all in go kowe, all out go kowe kok kowe mah nglarani hati aku. Yo tak balas gitu dengan cara iki lah luweh ra gagas kan bojomu mikir jebret wis. Kita. Oke. Tapi klitih itu apa tujuannya selalu berakhir pada kematian sih? Pengen nih apakah selalu mateni? Apakah harus selalu membunuh? Klitih itu biasanya melukai Mas, bukan membunuh. Melukai ya. Melukai. Tapi kalau membunuh itu udah masuknya begal Mas. Oke. Begal sama klitih itu beda Mas. Beda ya. Beda. Klitih itu paling mentok melukai sama ya wis tinggal minggat. Tapi nek begal jebret melukai, mateni kalau merampas kabeh. Ngono kuwi. Oke. Tapi ada hubungannya enggak, Gas? Dari klitih terus akhirnya tadi begal. Jarang Mas. Jarang ya. Ya intinya aku nggak klitih ya wis ini. Klitih kan asal mula kata klitih kan dia maksudnya kayak klitih tindakan kayak ayo dolan ini ngopi. Klitih itu positif sebenarnya. Ya positif, tapi ya dewe Indonesia kadang tiga negatif Mas. Iya. Saiki minum-minuman keras. Minuman keras Amer sak botol ngono kuwi. Kuwi nek nang secara dokter kan mesti ya kita kayak sak sendok iki nggo obat ta Mas. Amer obat. Tapi bawa Indonesia 13 ya mendem. Iya. Luar negeri ngombe vodka, siti-siti sak seloki terus rampung dan gawe. Nang kene sak botol diuntakke ya mendem. Iya. Kewer-kewer kan. Oh Indonesia saya masuk akal dilakoni ya. Belum dioplos.
Anaknya mau ketemu Gusti Allah ini dulu. Ya. Oh, alah. Ya, aku sempat baca itu, guys. Klitih itu sebenarnya bahasa Jawa di mana anak-anak muda itu sebenarnya cuma keluar, cari udara segar, cari pemandangan baru, keliling-keliling, ya wes kuwi klitih. Tapi sekarang kemudian berkembang klitih itu negatif untuk menyakiti orang lain kan gitu. Tapi gini, senjatanya itu biasanya apa? Silet, random, cutter, apa? Random, klitih random. Silet, cutter, golok, pacul lah iso, Mas. Komen sing intine iso melukai orang wis intine kuwi. Senjata tajam ya pasti. Tajam. Ya tumpul iso, Mas. Bisa juga? Bisa. Tapi kan tumpul koyo orang efek paling ya mung licet nek ora tayangan ta, Mas. Iya. Nah, tayangan bahaya juga. Tetanus. Iya. Malah medeni ya. Mending kowe kesilat jebret rampung metu gede, dari jahit rampung loh. Ah tetanus ya Mas kan jero-jero. Tapi nek silete tayangan berkarat ya padha wae. Iya iso. Soalnya yang jarang Mas benda tumpul. Iya, betul. Masa klitih nganggo pentung lah ora mungkin. Iya. Iya betul sih. Kudu ditung malah tiba semaput ning dalan kena liyane gitu. Nek klitih kan luka, aduh apa ini gitu kan. Wong sing kene ning underpass kayak rasa sadar Mas. Iya bener. Hujan tuh itu kondisi. Betul, hujan. Kayak foto-foto kok loro gitu kan. Waduh mati gede. Oh, klitih. Tuh. Nah, saya mana Jogja aman itu kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 6 pagi 6 sore. Oke. Kalau habis itu ya mode GTA Mas Jogja. Mateni. Intinya ya itulah pentingnya gunanya spion Mas. Kan ada orang kan yang enggak kayak apa tas spion ini fungsinya. Iya. Kan spion ini sini delok buri Mas. Betul. Seperti ono kayak kok gowo kaya dalane kok becet-becet untuk genine apa? Iya. Oh kita gaman wah klitih mlayu banter nih so. Atau ya nek kowe misale rawani banter iso minggir. Iya. Ke warga misalnya, cari ke tempat ramean misalnya. Mungkin aman. Nah, itu. Sedangkan kayak ya wis temen aku wae tiba-tiba kaget. Tiba-tiba kata tapi ya siapa yang tahu ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita lihat sekarang kan bukan sekarang. Orang berkendara itu kan ada yang cuma madep depan, ora spionnya ra dinggo itu kan cuma pokoke aku tujuannya merono gitu. Ora peduli arep menggak-menggok ya misalnya kan kayak gitu. Iya. Enggak tekke juga, enggak memperhatikan. Klitih. Jogja darurat klitih. Soalnya aku mas trending loh ki. Di Twitter. Aku ki lawan Twitter tapi aku info mas. Loh klitih. Tweet trending ning Twitter. Bukannya wingi wis tahu trending, saya kok trending meneh. Lah Jogja langganan nek Jogja ono award penghargaan. Tentang itu bisa menang lah Jogja. Ada ning terus sih. Iya. Udah piala loro loh. Lumayan. Tapi ya efeknya saakene ning pariwisatane to Mas. Iya. Jogja kan mesti ayo Jogja ki aman, tentram, damai, wonge ramah-ramah. Kok ada kasus gelap di belakang kata ramah itu loh. Kayak medeni loh. Betul. Nah, aku misalnya wong Lampung tekan Jogja, ame dolan liburan. Pulang malam jam 2 pagi soalnya capek habis liburan beng-beng ya. Atau apa tuh anak lidah ya? Kayak wah, cepet Jogja medeni ya ngene. Ya nek wong iku yang biasa, dia bakal ngasih tahu ke warga nito. Nek wong iki influencer, misalnya Raffi Ahmad. Oh, baca bingung. Raffi Ahmad digelitik gitu ya. Lah. Wah, ya bener ya. Lalu cuman. Bener sih. Susah ngilangin klitih itu, Mas. Ya itu tadi kenapa aku tanya random atau enggak loh, karena kalau random ke wisatawan ya efeknya bisa kayak gitu ya. Iya. Apa nih bule? Nek kenal mah bahaya mana? Iya. Tapi alhamdulillah ya bukan alhamdulillah ya masih syukur untuk rano bule yang cerita bule klitih untuk rano. Paling kemalingan ya wis maling sosial biasa lah. Tapi nek maling kan biasa. Iya biasa. Intinya ya syukure rano cerita bule diklitih lah untuk rano. Bahaya nih wis ora negara lho. Nek bule nih. Rano. Gas. Tadi kan dirimu jam 6 pagi sampai 6 sore. Oh, ya aman. Aman ya. Setelah itu enggak aman. Tapi ada jam-jam yang paling rawan enggak, Gas? Atau titik-titik paling rawan lah selain jam? Nek jam ki rawan dari jam 10 biasanya, Mas. Jam 10. Jam 10 sampai jam 3. Jam 3 pagi loh. Jam 3 nek wis subuh no
wis aman Mas. Jalan wayahe wong do salat tangi turu kabeh Mas. Iya. Jadi ya tips lah untuk masyarakat masih nek menghindari dedeh gitu ya. Misalnya ngerjain tugas gitu. Ya wis kowe nginep nang omah kancamu. Heeh. Tak kowe mulai jam 6 sore, jam 6 isuk misalnya. Lagi aman. Daripada misal jenengan nugas. Deret rampung jam 1 pagi. Kowe mulai malah keklite mending kowe nginep nang kancamu sisan. Kita mulai jam 6. Entah itu kamu tidur atau enggak apa pusreng, monggo. Pakai tok main Mobile Legend. Oke. Ngono kuwi. Dadi ya salah terima nginep bae. Wong aku diwanti-wanti karo bapakku. Kowe nek nginep nang kancamu, nugas metu bengi, wis mending kowe nginep bae daripada napa-apa. Oke. Mending pulang paginya. Iya, mending pulang pagi, malah itu baik, mesti. Dan udara malam pun sangat bahaya loh, Mas. Dari kesehatan loh. Dari udara malam jam 1 pagi sampai jam 3 itu bahaya udara. Udara masuk tubuh loh. Nah, mending mulai isu padha wong kaya ning wong ning pasar loh. Iya. Isu bakul-bakul ngono. Malah bareng ya. Malah bareng halo, misalnya. Bayam. Iya, pasar ning Yojo ya akeh. Nah, ya kuwi. Oke, nek titik klitih. Jogja aja ya gini. Jogja tapi bukan masuk ke Sleman loh, Mas. Jogja tok. Kota ya gitu. Kota klitih itu paling pertama Jalan Veteran mesti ada. Exit Square itu loh. Jalan Veteran. Terus habis itu Jalan Pramuka. Itu lemne. Terus bari nanti jenenge Musper, Museum Perjuangan. Diponegoro. Joteng itu. Terus emang Joteng panjang kuwi. Terus baru kuwi Jogjatronik, oke. Terus intinya ya gede Lempuyangan. Lempuyangan bisa itu. Dia mau daerah Lempuyangan ngetan lah, Mas. Nah, itu biasanya kono kuwi. Terus Brimob kuwi ya iso. Iya. Brimob ngetan lho karo Ngalar itu. Ya kuwi. Iso nang kono kuwi. Terus yo Janti. Wis lawan Janti, terus Jalan Solo. Wis nak jenengan mau nyari sensasi tantangan ya jajal sama aku Mas bengi jam 1 ngono lat veteran wis tantangan wae. Sensasi mbok kelipet sensasimu. Tapi ngene Gas, nek kalau dirimu itu saja bisa memetakan ya yang maksudnya masyarakat umum gitu. Berarti kan yang pihak berwenang juga harusnya bisa memetakan toh. Nah itu piye kok masih ada? Ya soalnya gini Mas, kasus klitih itu enggak bakal hilang. Soalnya klitih bakal regenerasi terus. Nah, sementara pihak polisi itu tuh ada jamnya. Enggak. Polisi ono jam kerjane. Polisi itu bakal menindaklanjuti kasus itu kalau kasusnya udah viral. Polisi kira bakal jenenge sekali untuk info. Pak, iki ono klitih sak wong. Ora mungkin ditindaklanjuti. Mesti alah paling mung pisan. Kecuali Raffi Ahmad kuwi mau. Nah, kecuali influencer. Oke. Just no limit bacok klitih ya. Nah, ini iso. Jadi nek wong sureng iso-iso. Oke. Nah, nek mung 1 orang 2 orang paling karo polisi alah paling ya wis ngene. Makanya pihak berwajib itu bakal bertindak kan wis kasusnya viral. Wis kalau buktine kuah ngono lagi bertindak. Iku bar kuwi ora dilanjutke. Kasus rampung wis biasa balik polisi mulai ya wis meneng ke antar polisi mung tengah-tengah udut ngene kuwi modelane. Padahal ya asline ya wong klitih ya pinter ya Mas. Iya. Oh iki wayahe polisi patroli aja saiki engko wae. Iya. Wayahe sepi to. Apalagi polisi nek patroli ketok melo-melo kan. Lampune saka jari jauh aja ya ketahuan. Ya tapi kan polisi walaupun itu melo-melo mesti dia punya mata-mata. Punya mata-mata betul. Ya. Punya intel. Intelnya mesti ada lah. Gitu. Cuman yo intinya polisi wae sih masih ora konsisten. Oke, polisi kan tugasnya apa? Yang pertama mengayomi masyarakat, tapi kok orang mengayomi nih. Wong saiki coba jenengan ilang motor jenengan. Jenengan laporan polisi. Nah, jenengan orang bayar polisine kuwi. Polisine bakal bertindak, Mas. Paling mung ya itu mungkin kesalahan Mas sendiri, teledor gini. Ayo iki polisi gunane nggo ngopo? Monggo yo digaji negara. Digaji kowe sapa? Ya masyarakat. Ngono lho. Nanti ya aku bukan nyelek-nyelek polisi ya Mas. Maksudnya kowe iki jan ditugaske nggo ngamanke masyarakat kok ngono modelane ngono. Saiki entuk tayang iki. Oleh. Ya ben polisi mikir Mas.
Halo. Aku ya pengennya seperti itu, tapi siapa tahu nanti dirimu baru tekan gini, Mas yang tadi nggak usah ditayangkan Mas, gitu. Apa ya, oke. Kita open-openan lah, mesti kita negara demokrasi loh Mas. Masih sekiranya kita berpendapat dan itu pendapatnya baik gitu untuk masyarakat umum. Tayang ke wae, main polisi ini mikir. Apa wis gede gerang polisi wis dewasa, wis duwe anak bojo mosok langsung mikir. Bener. Nah gitu. Wis yo ben colke wis tayang ke. Lah apa. Aku ya asline mangkel ya Mas mesti kok. Yo piye Mas, aku yo mau kasih Jogja ya. Aku yo ora trimo lo Jogja lek jenenge mergo kasus Klitih. Betul. Saiki mosok Klitih saiki wis misale ditandangi polisi. Ya. Engko mesti wong Klitih bakal mikir, wah iki lagi wayah patroli aja Klitih saiki. Ya wis dinteni. Polisi mesti bakal ono wayahe mandeg. Pas polisi mandeg, yo Klitih meneh. Ngono kuwi. Aku lagi viral lagi kok polisi mulai meneh. Klitih minggat meneh. Ngono kuwi. Dan Klitih pun ora bakal iso ilang walaupun kita jangan aja nggawa-nggawa jen polisi sih, Mas. Ya. Secara garis besar Klitih ora bakal iso ilang. Soalnya dia regenerasi terus. Enggak ada polisi, Klitih itu enggak bakal hilang. Enggak bakal itu. Soalnya regenerasi kayak organisasi. Iki sing wis tang Klitih wis ame lulus iki. Ya wis kowe wis mandek Klitih. Kan mesti ya wis fokus ta Mas, fokus UN semester 2 gitu kan. Yang gue regenerasi, di kelas 2 naik kelas 3. Kelas 2 nih naik kelas 3. Terus ya Klitih lagi. Klitih regenerasi. Intinya regenerasi kuwi sih. Berarti Klitih itu selalu anak muda yang melakukan Klitih. Ya pasti Mas. Kalau begal kan biasanya wis tua-tua tuh. Tua-tua gendut tua. Tapi kalau Klitih itu pasti anak muda. Pasti anak muda. Anak-anak SMA, BS, SMP. SMP pernah SMP. Tuh. Kayak mungkin mereka kayak dikira kendel. Iya, bangun, pansos, caper. Iya. Kan bisa jadi. Atau bahkan mereka punya maksud lain, misalnya kayak men didelok cawe-cawe kayak wangun. Medeni apa? Loh, tapi kan enggak ketahuan. Iya nek dene cerita wedokane. Bisa lho Mas. Iya. Aku bentang Klitih ngene. Mesti nek wedoke goblok langsung ini. Oh, jadi percaya. Kamu keren ya, pemberani. Aku pengen dong pacaran sama kamu biar aman nih. Anu nih so Mas. Oh iya banyak terjadi. Betul. Iya. Bisa Mas. Ane saya bocah bayes SMP kan saiki SMP sih. Siapa nah mungkin SMP ra kenal pacaran, mesti pacaran. Ya oke, SMP dia SD wis kenal. Nah, saiki SMP pacaran untuk ada alasan Klitih gini. Lu dene SMA iso Klitih luwih gedene jenenge nih so. Terus dia nanti nyari SMA yang kayak genge gede. Iya. Sing medeni iso. Dengan mengembangkan bakat Klitihnya dari SMP naik ke SMA kayak mendiajeni meneh nih so Mas. Jadi angel sih. Jadi untuk peran ngilangin Klitih ya yang pertama sih keluarga sih. Malah keluarga ya? Peran penting. Seperti dia yang melakukan Klitih itu bisa dari broken home. Bisa loh Mas. Dia kayak loro ati mergo wong tuane pisah iso. Terus aku bisa aku ya melakukan hal bebas lah apa Klitih. Iso. Terus intinya keluarga sih yang berpengaruh banget. Keluarga terus lingkungan masyarakat mendukung, misalnya lingkungan masyarakat gendo-gendo, ya bakal jadi gendo. Oke. Nah, lingkungan masyarakat positif, baik-baik gitu, mesti normal-normal ya wis bisa mempengaruhi mesti ya lah tak sampai api wae. Nah, aku melakukan hal aneh-aneh, saake wong tuaku, nilai masyarakat sekitar, tangga sekitar. Mosok iki bapak iki kok iso gede bajingan tapi. Nah, kayak izin lah wong tuane. Ya, gitu Mas. Izin ki malu ya. Gue izin tuh malu. Jadi keluarga, masyarakat sama sekolah gitu juga perlu. Sekolah adanya. Tapi yang paling berperan menurutmu mana? Keluarga sih. Keluarga penting Mas. Keluarga roh agama wis dadi siji. Ya mana ada agama yang mengizinkan untuk perpecahan gitu. Enggak ada Mas. Menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain lah. Enggak ada agama yang menghalalkan menyakiti orang lain. Itu sih. Gila. Jadi intinya adalah Klitih akan selalu ada. Dan entah itu kapan mesti ada. Waktu nih wis ditebak Mas Klitih. Waktu Klitih itu bisa ditebak misalnya dari jam ya oke Mas tak sebutke ya jam 10 sampai jam 3 sore. Tapi untuk tanggal dan ya 3 pagi.
tanggal-tanggalnya pun bisa ditebak. Oh iya? Klitih itu. Oh. Klitih itu paling terjadi nih orang pas Praido, libur panjang. Itu ada klitih. Terus habis itu pergantian tahun gitu mesti ada klitih. Terus ya itu, aku nyebut itu Desember, Januari, Februari mesti ada klitih. Habis itu nanti pindah ke Juli, Agustus, September. Klitih lagi. Pas liburan gitu ya. Itu kan soalnya mereka regenerasi, Mas. Kan Desember Januari regenerasi kan. Yang kelas 2 SMA, yang kelas 3 SMA pindah ke semester 2 fokus UN regenerasi. Juli, Agustus mereka yang kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3. Regenerasi. Gitu. Ya bonusnya libur panjang. Libur tahun. Mau ini sing libur suwe ini bahaya. Bonusnya. Oke. Coba iso delok Maret tahun maklum deh. Soalnya itu kan tengah, Mas. Iya. Angel jarang klitih iki mesti pas pangen-pangen. Berarti Maret, April pas UN. Itu malah enggak ada klitih. Tenang aja nih. Tenang ya. Aku nek wis Juli saya perang meneh. Gitu. Jadi nih, karena aku cocok sih Mas nek gawe klambi koyo Spartan. Tak jual 1.000 nih. Wah, iso kuwi. Baju ide bisnis, ide baju aman dari klitih. Monggo bacok. Kenapa sih ayo. Betul. Wah, asik. Tapi yo apa teh Mas? Kowe gelem mau gowo klambi besi 5 kilo. Berarti nganu no, kudu gawe inovasi. Sing kaya kain ngene tapi sing bolong-bolong lho. Ayo kuwi, cuman ya masalahnya siapa sing gelem biayai. Gawe ngono misalnya aku saiki pre-order 10 biji ini. Iya nek laris alhamdulillah. Nek ora mesti larang banget ya. Larang banget. Mau ngatok 1.000 wis untung lho Mas. Iya. Kayak wis lah. Ya dhewe ya enggak mau gawe. Nah aku sugih tak gawe biasa Mas. Maksudnya aku ya wis, aku duit akeh ya tak gawe seperti payu. Kan iso, cuman aku posisi aku nang dedet yo. Ngapain? Oke. Ya daripada bikin baju gitu berarti yang diperbaiki untuk aman-amane yo. Nek jenengan metu bengi ngono pakai baju yang tebel-tebel. Mesti menaman jaketan. Celana jangan celana koloran bahaya. Mending aku ketok jean, jaketan terus mesti men aman lah. Mesti sekiranya nek kowe kena silat ki paling suwek katok etok. Iya. Kebacok misale orang nanti jeru-jeru banget mergo ono jakete. Iya. Karena mungkin uang nganggo jaket tok, mesti ono kaos terus jaket. Nah, jadi kayak meminimalisir lah walaupun itu kena. Iya. Tapi setidaknya tidak parah-parah banget. Sekiranya gitu. Sungguh tips yang sangat bermanfaat gitu. Meskipun ya harapannya semoga cepat hilang gitu. Semoga cepat hilang. Sama yo intine ojo metu wayah-wayah jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Iya, jangan keluar. Mending kowe nang omah, nek misale wis kebajet metu mending nginep nang omahe kancamu. Wis aman. Mantap wis paling manjur wi. Siap. Yang pertama yang bisa mengatasi klitih pertama pihak berwajib. Yang kedua kesadaran diri sendiri. Kowe sadar ngene-ngene ya wis aman. Oke. Nah, mung saiki gento wis aku baca Mas. Iya. Kok koyoan base biasa ngono kok sosokan metu-metu bengi ra nggo apa-apa ya mancing Mas. Betul. Kan salen random kan entah itu tiang nitihnya random entah dia punya motif merampas kan bisa. Iya. Itu. Yo nek ra merampas ya alhamdulillah, tapi kan ya sedake iku awakmu itu loro. Iya. Kebacoke loro Mas, suka. Itu. Ya anak. Tapi gini, tujuan klitih itu tidak pernah untuk membunuh, tetapi menyakiti korbannya. Pasti ya? Oh pasti jeneng klitih. Ya. Nah jeneng membunuh ya wis tibane begal. Oke. Begalnya membunuh karena merampas. Klitih pun wis melukai jebret wong tiba, motor tiba. Apa ora dijugo? Tinggal mesti. Langsung luweh mintina aku melukai. Ngono nek dene mari iso wae diklitih meneh. Wah, mesake. Nah, gitu kan video. Yes, gas. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak sudah bersedia berbagi ke sini gitu. Meskipun ya harus ditutup-tutupi tapi ya akhirnya namamu akan muncul ya enggak masalah. Ya masalah Bagas itu jeneng Mas. Oke. Bagas nang kayak Bagas ABCDO kayak. Iya. Bagas opo? Ayo. Sing ngapain ning kene wae ngewangi yo Bagas namanya. Yang salah satu kru kami. Kebetulan dia baru kerja sih jadi nggak bisa datang. Cherry bareng lagi neng Bogor toh adik. Iya, dene ngomong
aku kayak ning Bogor Gas dadi ra iso ngancani mesti ngaruh-ngaruh ke. Ya siap santai wae. Bagas, terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Harapannya ya Klitih bisa berkurang ya, walaupun tidak hilang sama sekali ya minimal berkurang. Ya, gitu. Berkurang lah. Ya peran keluarga penting, polisi sama dirimu lho sing nyimak iki. Podcast iki kok sadar. Aja metu jam 10 karo jam 3 isuk. Wis ngono kuwi. Intine main aman. Nek kowe wis kebajet metu wis nginep nang omah kancamu. Wis aman kuwi. Berarti sama kayak kata-katane Bang Napi ya. Ngikuti ra piye? Bang Napi ning sing topengan ke? Sing topengan. Nek kata-katane arti, tapi topengan. Tapi kan beliau itu menyampaikan selalu kejahatan itu bukan karena adanya si jahat ini, tapi juga karena adanya kesempatan untuk bertindak kejahatan. Untuk berbuat kejahatan. Nah, salah satu kesempatan itu ya wong-wong yang nantang-nantang gitu kan itu. Oke. Ini monggo nek ame tetep teko nang Jogja, wis tetep mau ke Jogja silakan datang enggak apa-apa. Intine tetap apa ya, hati-hati lah. Mesti yo ngerasa di Jogja lah. Kowe lungone ndi pun yo perlu hati-hati. Iya. Iya nek kowe ora kritis tapi nek kowe kemalingan kecepatan kebegal lah yo beda cerita. Padha wae ta. Intine ngono wae lah. Intine tetep rugi. Tetep rugi ya. Oke. Sekali lagi matur nuwun. Terima kasih banyak Bagas. Matur nuwun sangat. Siap. Yes.